Selamat pagi, Andri. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Tetap produktif ya, walaupun di masa-masa pandemi ya. Ya, lumayan, Pak. Lagi hoki, Pak. Lagi hoki ya. Andri, saya lihat di catatannya saya nih, ada hal yang luar biasa yang Andri lakukan. Saya lihat di catatan bahwa Andri ini sudah menjual lebih dari 30 polis menggunakan e-pos. Ya, sementara kan masih banyak teman-teman kita susah move on nih, masih lebih enak menggunakan yang lama ya. Boleh nggak Andri cerita apa nih keunggulan daripada e-pos sehingga Andri itu lebih suka menggunakan e-pos? Karena dikasih insentif sih, Pak, dari Manulife. Kalau submit pakai e-pos kan ada tambahannya. Oke. Nah, jadi kita memang coba pakainya e-pos sejak Maret kemarin, Pak. Oh, jadi Andri mulai menggunakan e-pos sejak bulan Maret? Iya, Pak. Dan sejak itu sudah 30 polis lebih terjual dengan menggunakan e-pos ya? Luar biasa. Andri, ada kesulitan nggak ketika menggunakan e-pos? Kesulitan namanya yang masih baru sih ya kadang agak lambat. Tapi ya dicoba-coba belakangan sudah mulai oke lah, Pak. Sudah mulai lancar ya? Nah. Membantu, kalau Andri melihat kan, Andri juga pasti melihat agency link ya, ada melihat e-pos juga. Kalau dibandingkan dua ini, kalau menurut Andri selain daripada insentif lah ya, ada nilai plus e-pos ini membantu Andri sehingga lebih produktif? Sebenarnya dari sisi apa sama saja sih, Pak. Sama saja dua ini ya. Dari tampilan atau dari mungkin? Dari tampilannya lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Lebih lengkap ya. Lebih lengkap ya. Ada kalau pembuatan proposal dari e-pos juga sudah ditampilkan resiko profil nasabah kita yang bagaimana. Oke. Jadi kedepannya jika marketnya masalah atau apa, mereka sudah tahu juga. Profil resikonya itu begini. Jadi dananya kamu ditaruh di mana lebih aman. Iya, iya. Kalau di agency link itu belum punya ya, itu harus dilakukan secara manual ya. Jadi terpisah ini sekaligus jadi satu ya. Dari kita juga bisa belajar banyak sih sebenarnya. Misalnya apa? Misalnya ya kalau tingkat profil risiko nasabah kita yang konservatif, kita ya masukin ke misalnya pasar uang, pendapatan tetap. Dari sana kan kita belajar juga, ini profil risikonya begini, kita taruh di mana. Oke. Jadi menghindari risiko dari awal ya. Jadi kita juga tahu, jadi kita juga bisa berhati-hati supaya kalau klien yang profilnya itu safe, maka kita tidak kasih instrumen yang agresif. Nanti kalau misalnya tiba-tiba turun, nah dia bisa ngoceh-ngoceh tuh ya. Iya, Pak. Kita bisa dicari-cari ya. Oke. Andri, sebagai penutup, mungkin Andri bisa ada pesan-pesan nih untuk teman-teman seluruh Indonesia yang masih sekarang antara menggunakan agency link sama menggunakan e-pos masih pro dan kontra, masih susah move on. Mungkin Andri bisa kasih sedikit pesan-pesan kepada mereka bagaimana Andri kok bisa tetap nih jualan dengan e-pos walaupun tadi Andri katakan ada kesulitan-kesulitannya juga. Silakan Andri. Teman-teman coba kita submit. Memang sedikit merepotkan, tapi jika sudah biasa juga akan lancar sih sebenarnya. Sama saja. Oke, luar biasa sekali. Memang semuanya perlu belajar ya Andri ya. Semuanya memang awalnya susah, tapi ketika kita sudah banyak, dan saya pikir karena sudah jualan 30 polis lebih, itu udah lancar sekali lah. Tapi kalau dari bulan Maret baru jual 2 polis, ya pasti nggak lancar, pasti dibilang susah ya. Tapi kalau udah jual 30 polis lebih sih udah pasti lancar ya Andri ya. Terima kasih Andri ya atas waktunya, atas inspirasinya, dan saya berdoa semoga terus sukses, terus produktif, dan terus gunakan e-pos ya. Terima kasih Andri. Thank you, Pak.